Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Nah, reuni di UGM ini menjadi salah satu olok-olok yang cukup populer di kalangan pembenci Jokowi atau anak Abah. Dan yang terbaru, si Abah Anies juga melontarkan hal tersebut. Kalau yang nggak berani datang reuni itu ya nggak asli. Ini maksudnya gimana Pak Anies? Apakah menyinggung ijazah asli atau palsu? Makanya anak Abah itu bencinya bukan main sama Pak Jokowi, ya dipanas-panasin terus sama junjungannya. Ngomong-ngomong masalah reuni, ini loh kesaksian dari teman Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi ya juga pernah reuni di teman satu angkatannya. Pak Anies kan bukan satu angkatan Pak Jokowi, jadi ya nggak pernah kumpul gitu loh ya. Teman Pak Jokowi tersebut menyebut bahwa Pak Jokowi juga hadir, baik itu diundang atau bahkan Pak Jokowi yang mengundang mereka di acara nikahan dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi ini ya memang benar-benar kuliah di UGM. Teman-temannya juga masih ada, masih hidup gitu loh ya. Apa yang perlu diragukan asli dan palsunya Pak Anies? Tak hanya itu saja, Bu Yohana juga memberi sentilan yang sangat keras kepada Tifa yang pandai memutar balikan fakta. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. 2 minggu lalu baru reuni juga di sini. Jadi yang reuni memang yang asli-asli aja mas. Dia kalau reuni nggak berani datang, nggak berani datang ya. Bukan nggak bisa datang ya. Kalau nggak bisa datang tuh ada halangan, ada apa. Tapi nggak berani datang itu moral kompasnya. Posting di F7 tuh. Tuh. Jadi kita merasa bersyukur yang kumpul di sini, insya Allah moral kompasnya itu. Lalu yang kedua, walaupun sekarang bersyukur dan ikhlas dulu. Jadi sekarang fase kita itu baru bersyukur dan ikhlas. Nah, insya Allah nanti yakin usaha. Ya, bisa. Ya reuni kalau Pak kecil-kecilan aja mas. Biasanya kalau Pak Jokowi ke Jogja, kayak kemarin saya kumpul-kumpul di Jogja, teman-temannya di Jogja. Kemudian kalau pas waktu hajatannya Pak nikah Mas Kaisang gitu, kita juga rame-rame diundang gitu. Saat Pak Jokowi nikahkan anak-anaknya kita semua diundang mas. Baik. Apakah teman-teman di tahun 1980-an ini juga akan jadi saksi nantinya dalam persidangan Pak? Sepertinya siap akan jadi saksi. Ya, kita semua siap jadi saksi. Masih ada 67 orang yang hidup Pak. Mas Aditya. Oke, tadi dan semuanya kalau diminta siap jadi saksi. Baik, kalau Anda katakan tadi ada sekitar 88 sampai 91 angkatan di tahun 1980-an, 67 masih hidup dan tadi Anda katakan juga siap bersaksi ya bahwa Pak Jokowi memang adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980-an ya. Siap bersaksi dan saya bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Karena Anda adalah teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak? Oh, pasti Pak. Mas Aditya. Baik. Kita ini teman-temannya masih banyak ya. Jadi kalau mau ditanya satu-satu pun jadi saksi fakta itu pasti akan bicara apa adanya. Ya memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, bilang apa? Ada pendukung Anies yang bilang biang keladi hancurnya negara Indonesia adalah Jokowi. Sekarang gue mau tanya sama lu, negara Indonesia bagian mana sih yang hancur? Di bagian wilayah yang gue tempatin sekarang aman-aman aja tuh, damai, sejahtera. Di mana titik kehancurannya? Justru biang keladi perusak persatuan, perusak toleransi, dan memecah belah masyarakat adalah Anies Baswedan dan sebagian besar pendukungnya yang kayak kecebong anyut. Kocak lu. Saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu. Si Tipa begitu dipanggil pihak kepolisian langsung amnesia. Si Tipa bilang, saya tidak tahu peristiwa itu. Saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu. Pertanyaannya sama sekali tidak relevan dengan tanggal 26 Maret. Saya kerja seperti biasa. Amnesia si Tipa. Ingat lagi Tipa, masa cepat kali kau amnesia? Kata si Tipa, sama sekali tidak ada peristiwa yang saya hadiri
Orang hostnya udah dipanggil kemarin kok. Dia menyatakan bahwasanya dia mengundang kau di podcastnya dia. Ah, kau masa lupa kau? Kau tanya Panci. Mantos Panci, ingat. Jangan pula Panci amnesia juga. Kata Tipa, peristiwa di Jakarta Selatan 26 Maret 2025, di mana saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu. Aduh. Saya sudah berkali-kali dalam 7,5 jam itu bertanya ya, peristiwa apa yang terjadi di Jakarta Selatan 26 Maret 2025. Tidak dijawab. Ya nggak dijawab polisi lah. Polisi mau melihat kejujuran kau. Ternyata memang kau tukang bohong. Kalau seandainya nggak ada bukti sama polisi, nggak mungkin tanyanya kau. Ya udah ada videonya Tipa. Jadi kau nggak bisa ngelak lagi. Nggak bisa amnesia kau. Polisi lebih pintar dari kau. Kata Tipa, kalau ini berkaitan dengan pasal-pasal ini, tentu saja saya tidak ada kaitannya sama sekali. Ih, ada lah, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin dipanggil polisi kau. Peristiwanya saja apa tidak dijawab, apalagi buktinya apa. Udah ku bilang tadi, ya nggak mungkin polisi nunjukkan nama kau. Nanti kau ngelak juga, nanti aja. Pokoknya polisi udah tahu lah bahwasanya kau berbohong. Lupa ingatan kau, amnesia. Kata Tipa, saya sebagai dokter kan harus ada barangnya. Tahu itu di kedokteran, ini di kepolisian beda. Ya, caranya beda kalau di kepolisian. Tipa, ini kan masih penyelidikan, ya kan, masih mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Kayaknya udah dapat ini penyidikannya, udah bisa dilanjut ke penyidikan. Nanti kalau di penyidikan baru dicarilah tuh ya kan, dikumpulkan dulu barang bukti, baru nanti kau dijadikan ditentukan tersangkanya siapa. Nanti kalau udah ditetapkan kau jadi tersangka Tipa, jangan pula kau sakit. Pergi pula kau nanti ya kan kayak Segi keluar negeri berobat. Nggak taunya melarikan diri. Ya, agak-agak kau jaga kesehatan Tipa. Ya, medical check up udah aku bilang bolak-balik. Cek dulu jantung, kondisikan dulu. Jangan tiba-tiba ditetapkan jadi tersangka, tiba-tiba sakit. Payah nanti ngurusnya, lama kali proses peradilannya nanti. Selamat berjuang Tipa, aku yakin gak bakal joren. Roy Suryo dan Dr. Tipa. Roy Suryo ini mengatakan bahwa foto yang ada di ijazah Pak Jokowi itu 99,9% itu adalah Pak Dumatno Budi Utomo. Lalu Dr. Tipa berdasarkan keilmuan dia itu mengatakan bahwa dari sisi rahang apa segala macam itu bukan Pak Jokowi, itu adalah Pak Dumatno mungkin siapa yang dia sebut. Tetapi Pak, saya kemarin ini saya lagi di Semarang menemui teman saya yang kebetulan orang tuanya itu juga lulusan UGM. Memang bukan seangkatan dari Pak Jokowi, tapi ada di dalam buku alumni. Beliau ceritakan kepada saya bahwa buku alumni ini diberikan oleh kampus pada tahun 1989. Dicetaknya pada tahun 1988, Pak. Ya, buku yang akan diberikan ke saya ini. Itu saya akan minta untuk diuji forensik. Masuk akal nggak? Tahun dicetak 1989, Pak Dumatno Budi Utomo itu lahir pada tahun 1977, yang secara hitungan matematika baru berusia 10-11 tahun, itu yang dipakai fotonya oleh Pak Jokowi. Jadi buku alumni. Ini kan orang-orang gila ini. Orang-orang yang maksud saya, secara keilmuan mereka tidak bergunakan dengan baik. Tidak mampu dipertanggungjawabkan itu. Mau diuji seperti apapun, kalau foto yang dikatakan itu adalah foto Pak Dumatno Budi Utomo, itu pasti gugur. Orang Pak Budi Utomo baru umur 10 tahun pada saat itu. Itu aja saya ingin katakan. Tapi saya ingin jadi catatan juga, Pak Roy Suryo ini orang yang tidak bisa dipegang omongannya.